Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Ader Vlog, Ader Channel. Nah, teman-teman kali ini mau explore Setu lagi ya. Ini posisi kita dari arah Cibitung, Pasar Induk, underpass, barusan underpass stasiun Cibitung ya, dekat dari rumah. Oke, let's go. Kita explore Setu. Rencana kita mau ke tempat-tempat yang adem-adem di daerah Setu yang biasa buat piknik-piknik orang-orang Setu atau orang-orang sekitaran, piknik sejenak mencari tempat adem di daerah Setu. Sebelah kanan itu pasar induk yang besar ya. Sebelah kanan pasar induk. Sebelah kanan itu pasar induk nih. Ini pas kanan nih pasar induk nih. Pasar induk Cibitung. Bagi yang mau nyari barang, barang-barang pasar, disinilah tempatnya. Pasar induk Cibitung. Masuk Pantura Jalan Cibitung, RSUD Kabupaten Bekasi. Nah, tepat di RSUD kita muter balik masuk ke Jalan Setu. Nah, Jalan Setu, Jalan Cibuntu Setu. Nah, muter balik di sini ya. Lala Move bawa dua motor Vario sama warnanya. Nah, depan ada plang Setu Cibarusa, Setu Cilengsi. Nah, kita masuk ke jalan itu ya, Setu Cilengsi. Nah, ini ada plang Setu Cilengsi, kita masuk. Nanti di Kalimalang, kalau jalannya itu tidak langsung, tidak bisa langsung lurus, harus agak muter-muter dulu. Ayo, let's go. Ntar lagi Kalimalang. Nah, dulu di Kalimalang ini tuh bisa dua jalur dia.
jalur kiri kanan yang sebelah sini tuh, karena sekarang tuh saya tuh Cilengsi lurus kalau kata pelangnya ya. Cuman ternyata di sini tuh gak bisa lurus karena jalannya sekarang jadi satu arah full. Full satu arah sampai sana. Jadi kalau mau lurus tuh kita harus muter balik dulu di sini. Kita muter balik dulu. Depan sampai ketemu putaran jalan. Jalan mutar. Nah, ini jalur Kalimalang dulu, ini tuh jalur ke arah sebaliknya. Nah, yang di kiri tadi itu jalur kiri. Nah, sekarang dua-duanya jalur lurus ke arah Cikarang semuanya. Jadi jalur yang sebelah Kalimalang, sebelah kanan, seberang Kalimalang, nah itu yang jalur ke arah Bekasinya. Yang jalur arah kanannya. Ya, ini ditutup jalan kecilnya. Enggak, Deng. Jalan kecilnya nggak ditutup. Kita pakai jalan kecil itu aja. Karena motor bisa pakai jalan kecil yang di sini ya. Kirain itu ditutup soalnya ada tanda ini nih. Hah? Enggak juga sih. Nah, bisa ke jalan sini. Kalau mobil bisa maju lagi dikit, nanti ada jembatan di depan. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini. Enggak bayar yang maju dikit tuh. Langsung belok kanan tuh ada. Yang biasa. Nah, karena motor kita langsung belok di situ ya. Tadi kelebihan dikit jadi turun dulu. Jalannya enak. Hot mix tuh, baru. Jadi enak banget jalannya. Hot mix-nya sampai sini aja sih. Sininya habis. Nah, hati-hati di situ tuh. Ada jalan jalan apa namanya? Corannya kepotong. Nah, lurusan jalan yang tadi itu di sini kan. Sekarang kita belok kiri tuh. Medlen Cilengsi, Cetu, karena kiri. Nah, lanjut jalan yang tadi, cuman karena gak bisa di situ kita memutar. Sebenarnya barusan tuh bisa nerobos kecil gitu. Sedikit tips, di situ sebenarnya bisa nerobos kalau nggak ada polisi, sama kalau nggak lagi rame. Terobos aja tadi tuh sedikit lah di situ agak agak apa namanya? Agak lawan arah sedikit lah. Apa biasanya dikasih kok sama pengendara lain juga di situ karena banyak yang suka gitu juga. Cuman karena ini konten yang mengedukasi, kita tidak melakukan itu. Tetap cari jalan yang sebenar, yang seharusnya, yang betulnya. Tapi tadi dikasih tipsnya sih. Kalau gak lagi konten malah langsung ke situ tadi juga. Ya, sekarang kita lurus aja jalan Setu ya. Udah beberapa kali lewat sini. Berapa kali ya? Konten jalan Setu tuh. Ya, pokoknya sekarang lurus dulu sampai nanti ke kita belok kiri. Sekarang kita enjoy dulu pakai musik kayaknya dari sini sampai ke ujung sana. Udah kita pakai musik aja. Tidak terlalu banyak ini, tidak terlalu banyak ngobrol karena udah pernah lewat ini. Si Mang ngagetin saja barusan. Oke, nikmatin saja perjalanan.
Nah, Indomaret depan ini kita akan belok kanan di depan sini, belok kanan, belok kiri. Kita masuk ke jalan perumahan yang di sini nih. Diapit sama Pamat Indomaret, kita belok kiri masuk ke jalan biasa, jalan motong. Nah, banyak ibu-ibu merah nih. Ini perumahan apa ya? Saya juga lupa namanya, teman-teman. Oke lah, nanti di info di teks. Perumahan yang cukup sepi ya. Kalau dari rating rating perumahan kayak gitu sepi, ini sepi banget. Harusnya ini kan jalan sebesar ini dibuat satu ekosistem perekonomian yang mantap lah gitu. Bagus, itu banyak jajanan. Karena kan banyak dibikin orang banyak lewat ke sini gitu. Jadi seru, bagus ini. Puri Asri Pratama, perumahan Puri Asri Pratama. Nah, kayaknya developernya kurang begitu memperhatikan hal kayak gitu. Jadi orang-orang juga malas pada jualan ke sini. Coba kalau ada tempat jualan ini rame nih harusnya. Oh, Indomaret juga ada di dalam sini. Ini harus aturan itu dibikin sesuatu lah gitu. Mungkin sama pemerintah setempat, kalau nggak sama yang punya perumahan. Sayang banget soalnya ini jalan sebesar ini gak dimanfaatin buat perputaran ekonomi. Alun-alun Telajung. Nih, tamannya aja nggak diurus kayak gini. Nah, ini jalan sebelah kiri ini dulu masih bagus, sekarang udah gak bisa dilewatin sama sekali. Jadi masuk ke jalur sebelah kanan. Jalan perumahan. Lihat ke kanan, di depan ada polisi tidur. Enak banget tuh. Set kanan, weh polisi tidur langsung. Aduh, jalanannya lumayan lumayan bergelombang, banyak banyak ini, banyak bolong-bolong nih, hati-hati. Lihat-lihat dengan betul-betul jalan jalan kompas kompas langsung itu dari jalan Setu mau ke jalan Setu Cibarusah. Nah, lewat sini sebenarnya bisa lewat lewat Pasar Setu, belok kiri deket pasar, habis pasar itu banget langsung belok kiri itu bisa jalan Cibarusah. Nah, karena jalan kita mau motong jalannya jadi lewat sini dah lebih cepat. Jalan sebelah kiri bagus segitu doang, tapi kesananya nggak jelas ya.
Nah, ini udah masuk jalan Setu Cibarusah. Tapi kita langsung belok kanan. Cuman seuprit jalan Setu Cibarusahnya, kita langsung belok kanan. Masuk ke Setu Ciledug. Apa? Ah, lupa. Ini tuh lagi dibetulin. Nah, masuk ke jalan Setu Ciledug. Jalan yang sudah kelihatan mulai berbeda kan? Jalan kampung, adem. Banyak perumahan di dalam lumayan. Ya, jalannya seperti inilah ya, jalan kampung biasa. Enak jalanannya, hot mix bekas, cuman udah ada beberapa jalan-jalan berlubang. Ada polisi tidur juga. Tidak tahu maksudnya apa ditaruh polisi. Mungkin karena biar gak kencang-kencang kali ya, jadi ditaruh polisi tidur di sini. Padahal menurut saya itu mengganggu banget polisi tidur itu. Di sebelah ada tempat mancing bapak-bapak. Banyak yang lagi mancing, ngabisin waktu weekend. Tukang mancing kerjanya ngabisin waktu seharian di depan air. Masih gak ngerti serunya di mana karena belum pernah mancing. Tapi tetangga, temen kerja kerjanya kalau libur mancing seharian. Ya emang begitu senengnya, nggak bisa ngabisin waktu di depan kolam ikan, di depan danau, di depan sungai. Mancing mungkin lebih tenang bagi orang-orang pekerja. Mancing itu jadi ketenangan, ngopi ngudud, mencari ketenangan. Jalannya mengecil ini ya ke sini ya, jalannya mengecil. Nggak apa-apa gak ngajak gue juga kan, emang tujuannya gue mah gak banyak jalan-jalan, gak banyak naik motor kan, gak apa-apa nggak diajak juga. Ya bukan mau nangkring, cuma mau di video-video aja udah. Kayak masih lurus ya, masih lurus, jalannya masih lurus, jalannya lumayan. Ini naik mobil juga bisa. Warning, mohon maaf perjalanan terganggu, jalan ditutup sementara dikarenakan sedang ada perbaikan jembatan, mohon cari jalan alternatif lain. Oh, lagi perbaikan. Tapi untuk motor masih bisa nih kayaknya nih. Untuk motor masih bisa ya. Masih dikasih jalur nih untuk motor. Eh, Alhamdulillah kebetulan untuk motor masih dikasih jalur. Meskipun lagi ada perbaikan. Siapin uang 1.000 lah buat canceling ya. Tapi kayaknya nggak lama kok, bias sebulanan lagi juga beres. Atau 2 mingguan lagi juga beres. Oh, kita kasih aja uang 1.000 ya buat memang cancelingnya.
Jalannya dikasih jalan dari bambu. Dari bambu. Ini lagi dicor, lagi pengecoran berarti bentar lagi juga beres. Nah, lanjut ya jalannya. Di sini jalannya sedikit agak kacau. Di sini sedikit agak kacau nih. Oke, lanjut. Enaknya pakai motor ini trail. Enaknya pakai motor trail di sini ya. Bisa nyebrung-nyebrung nih pakai motor. Beberapa bulan yang lalu pernah kesini pakai mobil tapi masih agak lumayan bagus jalannya ya. Tapi ini kok mas sekarang agak ini agak parah di situ. Wah, kita lihat pemandangan yang lumayan mantap. Di kanan itu sawah, di kiri perumahan abadi, tempat pemakaman umum ya di kiri. Cuman udah banyak rumputnya jadi gak terlalu kelihatan makam-makamnya. Nah, sini masih agak adem suasananya karena masih banyak pohon-pohon. Tidak terlalu ramai ya karena memang jalannya ditutup tadi mobil gak bisa lewat cuma motor aja. Kita belok kiri di mana ya, depan ya? Depan belok kiri ya? Belum. Belum ada. Nanti kita belok kiri soalnya. Tapi lupa jalan-jalannya. 100 meter belok kiri dijual cepat tanah zona kuning. Apa maksudnya zona kuning itu ya? Ini jangan kencang-kencang ya jalan ini karena banyak polisi tidur ternyata teman-teman. Nggak enak, nggak enak banget, gak kelihatan polisi tidurnya tiba-tiba gejelik 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 gitu. Ih, gak enak pisan pokoknya. Nggak ngerti kenapa jalan kayak gini dikasih polisi tidur, gak ngerti. Iseng pisan gitu orang teh. Hmm. Nah, depan kita belok kiri ya. Depan kita belok kiri. Oh, tiba-tiba polisi tidur. Nih, ternyata belum kan di situ. Di depan kita belok kirinya. Oh, di sini juga lagi ada proyek ternyata. Tuh, ada proyek jadi harusnya nih lurus jalannya. Sekarang jadi belok kiri. Ada proyek jalan tol. Proyek tol lanjutan. Nah, harusnya tuh lurus tadi tuh. Karena ada proyek belok kiri. Nah, belok kirinya tuh di depan nanti yang ke kampung kita. Banyak pembebasan lahan, banyak rumah warga yang digusur, dikorbankan, dijual, dibeli, kok dijual.
warga yang jual. Memang pembebasan lahan itu lama banget ya, karena pelan-pelan, pendekatannya pelan-pelan. Tapi karena kepentingan nasional, jadi ya mau gak mau pasti tetap kena. Nah, di depan ini baru ke belok kirinya tuh. Nah, bener ingat sekarang. Di pas ini, pas apa ini ya? Oh, SD SD Kertarahayu 2-nya. Persis depan SD Kertarahayu 2, belok kiri. Ih, masuk ke sini jalannya ternyata lebih oke daripada jalan yang tadi. Bisa dirasakan dan dinikmatin jalannya. Gak ada polisi tidur. Nah ini jalan enak. Oh, kasih polisi tidur. Bikin kaget. Nah, wow. Rem. Kalau dilihat dari parkirannya ini ramai banget. Kita sudah sampai di kampung kita, tempat wisata kampung kita. Nah, sini udah sampai teman-teman. Kampung kita. Segera dibangun camping ground, playground. Nah, itu. Kampung kita tuh lagi banyak yang foto-foto. Oke, nanti kita lanjut review isinya dikit ya, biar agak apa namanya? Biar 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 apa tuh? Ya itulah pokoknya kita review dikit-dikit isinya. Aduh, duh, kita parkir dulu. Tiketnya 10.000. Ini kalau ini dua, ini jadi 20.000. Nah ini karena ini dua, ini 20.000 tiket masuk kampung kita. Kampung kita. Jadi di kampung kita ini ada taman bermain anak, ada warung-warung kayak gini nih buat jajan, warung-warung buat jajan. Duduk-duduk bersantai. Nah di depan juga ada kolam berenang nih buat anak-anak, ada kolam berenang, lumayan lah buat refreshing, buat menyenangkan anak-anak main air ya. Tiketnya 20.000. Tiketnya ini 20.000. 20.000 weekend dan 15.000 weekday. Nah ini seperti ini kalau berenangnya. Kita lihat dari luar saja ya, karena kita tidak berencana untuk masuk karena tidak bawa bocil. Oke, ini ada itu juga,
Ada penginapan juga, ini tuh penginapan cuman karena gak ada yang makai jadi dipakai ibu-ibu tuh buat buat kumpul-kumpul gitu karena gak ada yang nginep. Untuk harga penginapannya ada bervariasi ya, ada yang 800.000, ada yang 1 juta. Nah, untuk tempat saung-saung kayak gini ada penyewaan. Ada harga sewanya 5. Nah, suasananya seperti ini ya. Untuk merefreshingkan sejenak, cari yang lebih adem daripada di Cikarang atau di Bekasi ya, mungkin bisa kita coba main-main lah ke area situ yang masih sedikit adem, banyak pohon-pohonnya. Nah, ini ada playground lagi nih buat anak-anak. Nah, sedikit lihat ke sebelah belakang nih ada jalan seperti ini, mungkin nanti area-area playground, apa bukan playground, area perkemahan ya ini. Ladang sawah, ini spot untuk foto di samping sawah. Nah, ini penginapan kalau dilihat dari belakang. Oke, jajanannya ini. Nah, jajanannya seperti itu ya. Gorengan, jajan-jajanan kayak di warung Maduraan ada. Tuh. Nah, ada kopi sambil sambil makan pisang goreng. Ada kolam-kolam ikan juga ya. Dan kalau mau sambil bawa makanan ikan bisa dikasih ke ikan nih. Ada musola juga nih ke atas. Musolanya cukup nyaman ya. Musola. Toilet. Nah, ini tempat tempat makan. Tempat makannya ya, bisa dicoba dikunjungi karena kebetulan kita cuma lewat jadi nggak lihat menunya. Ada mainan-mainan buat anak kecil ya, sewa-sewaan mainan buat bocah. Ada menggambar juga, mewarnai maksudnya, ada mewarnai juga. Nah, ini musola jadul, ada juga musola yang jadulnya. Kalau tadi kan musola tembok, nah ini musola jadul. Nih, seger banget ini lihat ikan. Ada seger banget lihat ikannya, airnya bersih. Ibu-ibu pengajian, jangan lupa like dan subscribe ya. Tekan lonceng juga.